Bab 1331. Sementara Xiang Shaoyun, Tuo Bawaner, dan Gong Qinyin menunggu bunga-bunga indah mekar, kamar bunga indah mengirim orang lain ke sana yang akan bergabung dengan mereka ketika bunga-bunga indah itu mekar. Pendatang baru itu membawa sedikit aura permusuhan. Jika Liu Yanran tidak ada, orang itu pasti sudah mulai bertengkar dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dan kawan-kawan sama sekali mengabaikan pendatang baru itu. Mereka menunggu dengan tenang hingga bunga-bunga indah itu mekar. 7 hari kemudian, ketika sinar matahari pertama menembus tirai malam, kelima bunga cerah itu perlahan mekar. Untaian energi surgawi menyebar dari dalam bunga dan menyatu dengan sinar matahari, membentuk medan kekuatan yang unik. Kelima bunga cerah itu tampak telah berubah menjadi 5 hamparan bunga yang menakjubkan tanpa batas. Masukkan bunga-bunga cerah itu segera. Suara Liu Yanran menggema. Dia buru-buru berlari menuju salah satu bunga. Anggota kamar bunga cemerlang lainnya juga buru-buru berlari mendekat. Xiang Shaoyun, Tuo Bawaner, dan Gong Qinyin melakukan hal yang sama, masing-masing memilih bunga cemerlang yang berbeda. Saat mereka mendarat di atas bunga masing-masing, mereka mendapati bahwa setiap bunga hanya memiliki ruang yang cukup untuk satu orang. Untaian energi murni terjalin di udara di sekitar mereka. Energi itu tampaknya tidak menolak mereka. Sebaliknya, energi itu memancarkan sensasi ketenangan, menyebabkan seseorang merasakan kedekatan dengannya. Saat Xiang Shaoyun duduk di atas bunganya, dunia di sekitarnya tampak berubah. Pemandangan bunga yang mekar perlahan muncul dalam benaknya. Kekuatan hidup bunga itu seolah melahirkan kekuatan yang tak terbatas. Ketika dia melihat permukaan danau, pantulan langit berbintang tampak hidup. Seolah-olah dia sedang menatap langsung ke alam semesta yang tak terbatas, sebuah pemandangan yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya. Namun, pemandangan itu tidak berlangsung lama. Satu demi satu bunga yang mekar dengan indah menggantikan pemandangan tersebut, membentuk lautan bunga. Sebuah hukum alam semesta seolah-olah sedang terulang di depan matanya. Konon, lanskap bunga cemerlang dapat membantu seseorang memahami Dao dan meningkatkan kekuatannya. Tetapi apakah pemandangan seperti itu benar-benar akan membantu dalam kultivasi seseorang? Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang baik hati melihat kebaikan, orang bijak melihat kebijaksanaan. Setiap orang akan melihat sesuatu yang berbeda dari lanskap bunga cemerlang. Adapun Xiang Shaoyun, dia telah memasuki keadaan pemahaman. Tanpa disadarinya, ia mulai melantunkan mantra kehancuran. Mantra itu tampaknya mencakup kedalaman kekacauan primordial, yin dan yang, petir surgawi, badai, dan sebagainya. Banyak Dao agung mulai beresonansi dengan pemandangan yang dilihatnya. Terhanyut dalam lanskap bunga cemerlang, mantra kehancuran yang belum lengkap perlahan-lahan diselesaikan. Pemahaman Xiang Shaoyun tentang berbagai kedalaman dan hubungan di antara mereka semakin dalam dan meningkat. Dia mulai menuai hasil dari lanskap bunga cemerlang. Ia melupakan dunia di sekitarnya, sepenuhnya terfokus pada bunga-bunga cerah yang mekar dan layu tanpa henti, pembentukan dan kehancuran bintang-bintang, perubahan alam semesta yang luas, awal dan akhir suatu era. Dari semua yang ia saksikan, kedalaman kehidupan adalah yang paling jelas baginya. Kedalaman kehidupan adalah bentuk yang lebih tinggi dari kedalaman kayu. Namun, kedalaman kehidupan telah ditingkatkan menjadi sesuatu yang melampaui sekadar kedalaman kayu, karena kedalaman kehidupan juga mencakup kedalaman air dan cahaya. Singkatnya, kedalaman kehidupan adalah kombinasi dari 3 kedalaman yang berbeda. Dengan kedalaman kayu sebagai dasar dan kedalaman air serta cahaya sebagai tambahan, sebuah siklus kehidupan akan terbentuk. Kehidupan demi kehidupan akan tercipta kembali, mempertahankan vitalitas yang kuat, memungkinkan seseorang untuk mencapai keabadian muda. Inilah bentuk sejati dari kedalaman kehidupan. Dalam keadaan pemahaman yang menakjubkan, Xiang Shaoyun mulai menggabungkan 3 kedalaman, perlahan memahami kedalaman kehidupan. Pada saat yang sama, bintang-bintang di dalam tubuhnya dengan cepat menyerap energi spiritual di danau. Tanpa disadari, bintang-bintangnya tumbuh dengan sendirinya. Ini adalah kesempatan berharga, karena perluasan bintang internal seseorang sangat sulit untuk ditemui. Semua yang terjadi padanya disebabkan oleh Bright Flower Landscape dan Stargazing Lake. Kelima orang di atas kelima bunga itu mengalami pemandangan yang berbeda. Tentu saja, apa yang mereka pahami juga berbeda. Tanpa terasa, setengah bulan telah berlalu. Bunga-bunga perlahan layu, dan energi di sekitar bunga mulai menghilang. Dalam meditasi yang dalam, Xiang Shaoyun merasakan apa yang sedang terjadi. Ia tidak ingin menghentikan pemahamannya begitu saja. Selain kedalaman kehidupan, ia juga telah memperoleh sedikit pemahaman tentang kedalaman kekacauan primordial. Jika ia membiarkan bunga-bunga cerah itu layu, pemahamannya akan berhenti. Maka, ia mengaktifkan cahaya kebijaksanaannya dan mengejar kedalaman kekacauan primordial sesuai dengan sedikit pemahaman yang telah ia peroleh sejauh ini. Ketika yang lain meninggalkan bunga mereka melihat bahwa Xiang Shaoyun masih dalam keadaan memahami. Mereka tercengang, terutama Liu Yanran dan anggota kamar bunga terang lainnya.
Mereka tidak mengerti bagaimana Xiang Shaoyun berhasil memperluas pemahamannya tentang bunga tersebut. Anggota kamar bunga cerah itu mendengus dingin, jelas-jelas berusaha mengganggu pemahaman Xiang Shaoyun. Baik Tuo Bawaner maupun Gong Qingyin menatap orang itu dengan tatapan membunuh. Sangat jarang seorang kultivator memasuki keadaan pemahaman. Saat keadaan seperti itu terganggu, tidak ada yang tahu apakah seseorang dapat memasuki keadaan seperti itu lagi di masa depan. Pergi. Liu Yanran mengirimkan pesan kepadanya. Ia menyadari bahwa ia telah bertindak berlebihan sebelumnya. Ia tidak berani tinggal dan segera pergi. Tuo Bawaner dan Gong Qingyin sangat marah, tetapi ini bukan saatnya bagi mereka untuk berurusan dengannya. Prioritas mereka adalah mengawasi Xiang Shaoyun. Liu Yanran juga tetap tinggal, karena tidak pantas baginya untuk pergi saat ini. Cahaya kebijaksanaan Xiang Shaoyun adalah kekuatan luar biasa yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang secara signifikan. Ia mampu dengan cepat mengingat apa yang telah dipahaminya dan memahami kedalaman yang tidak dapat dipahami orang lain. Dengan menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa di dalam bunga terang, ia memanfaatkan cahaya kebijaksanaan dan berhasil mulai memahami kedalaman kekacauan primordial. Kedalaman kekacauan primordial mencakup kedalaman emas, kayu, air, api, dan tanah. Untuk memahami kedalaman kekacauan primordial, seseorang perlu terlebih dahulu memahami kedalaman kelima elemen tersebut. Xiang Shaoyun telah lama memahami kelima elemen tersebut, tetapi menggabungkan semuanya bukanlah hal yang mudah. Sekarang setelah kesempatan untuk melakukannya tiba, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemahamannya tentang kelima elemen tersebut. Kelima unsur tersebut saling memperkuat dan menetralkan satu sama lain. Emas memperkuat air, air memperkuat kayu, kayu memperkuat api, api memperkuat tanah, dan tanah memperkuat emas. Selain itu, emas menetralkan kayu, kayu menetralkan tanah, tanah menetralkan air, air menetralkan api, dan api menetralkan emas. Kelima elemen tersebut membentuk sebuah siklus yang akan menghasilkan dua efek berbeda tergantung pada aliran siklusnya. Ketika siklus berjalan sedemikian rupa sehingga setiap elemen memperkuat elemen berikutnya, kehidupan akan tercipta, mencerminkan Dao Agung kehidupan. Berbeda dari kedalaman kehidupan, ini adalah proses penciptaan. Dan ketika siklus berjalan sedemikian rupa sehingga setiap elemen melawan elemen berikutnya, kehancuran total akan tercipta, mencerminkan Dao Agung kematian. Bab 1332. Bunga-bunga yang cerah telah layu, tetapi danau itu tetap ada. Mengapung di atas danau, Xiang Shaoyun dikelilingi oleh pancaran warna-warni, tampak sangat agung. Ketika Tuo Bawaner, Gong Qingyin, dan Liu Yanran melihat itu, mata mereka berkaca-kaca karena emosi yang tak terlukiskan. Xiang Shaoyun bagaikan anak surga, sangat mempesona dan menawan. Tuo Bawaner dan Gong Qingyin sama-sama wanita Xiang Shaoyun, jadi mereka merasa bangga memiliki pria seperti itu. Adapun Liu Yanran, dia tampak tergila-gila dan jantungnya berdebar kencang. Tidak ada wanita yang bisa tetap acuh tak acuh di hadapan pria sekaliber itu. Xiang Shaoyun tetap berada dalam keadaan yang sama selama 3 hari. Bahkan setelah bunga yang indah itu layu, dia masih memahami Dao. Dibandingkan dengan semua orang yang telah mengalami lanskap bunga indah, dia bertahan jauh lebih lama daripada yang lain. Seluruh otaknya dipenuhi dengan kedalaman kekacauan primordial. Meskipun pemahamannya masih agak dangkal, ia tetap berhasil mendapatkan gambaran tentang betapa tak terbatasnya kedalaman kekacauan primordial, dan sepenuhnya menyadari kehebatan Dao Agung tersebut. Akhirnya, Xiang Shaoyun terbangun. Saat membuka matanya, ia tampak menyesal sambil bergumam, sayang sekali. Seandainya aku bisa bertahan dalam keadaan pemahaman ini lebih lama, aku akan mampu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jalan agung tertinggi. Liu Yanran tampak bingung ketika mendengar kata-katanya. Dalam hati, dia menghela napas, tak heran dia bisa memimpin banyak ahli di sektenya di usia yang begitu muda. Tak ada orang biasa yang bisa menandinginya dalam hal bakat. Selamat, menantu yang baik, atas keberhasilanmu, kata Tuo Bawaner sambil tersenyum. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Tubuhnya berkelebat dan muncul kembali di hadapan Tuo Bawaner dan Gong Qingyin. Melihat keduanya, ia mendapati bahwa keduanya juga telah mengalami kemajuan pesat, terutama Gong Qingyin. Ia bahkan telah mencapai alam kenaikan naga tingkat ke-7, 2 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Adapun Tuo Bawaner, ia telah mencapai puncak tingkat sebelumnya dan hanya selangkah lagi menuju terobosan berikutnya. Kalian berdua juga telah memperoleh banyak hal. Sepertinya negeri bunga terang ini benar-benar tempat yang menakjubkan, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum puas. Ia tidak hanya memahami kedalaman kehidupan, tetapi juga memperoleh pemahaman sebagian tentang kedalaman kekacauan primordial. Kultivasinya telah mencapai puncak alam fondasi jiwa tahap keempat. Tak lama lagi, ia akan mampu melangkah ke tahap kelima. Tanpa lanskap bunga cemerlang, mereka akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk meningkatkan kultivasi mereka sebanyak itu.
Bisa dikatakan bahwa keberadaan lanskap bunga cemerlang merupakan keuntungan besar bagi kamar bunga cemerlang. Meskipun lanskap bunga cemerlang hanya dapat digunakan sekali setiap 10 tahun, mereka masih dapat memperoleh sejumlah besar talenta melaluinya. Jika bukan karena semua sein mereka telah binasa, Xiang Shaoyun mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengalami keindahan lanskap bunga cemerlang. Tuan Muda Xiang, bunga-bunga indah itu telah layu dan akan mekar kembali setelah 10 tahun. Sudah waktunya kita pergi, kata Liu Yanran. Ayo pergi, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Aku akan melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Tapi kuharap kau bisa menjaga ketertiban rakyatmu jika kau tidak ingin ada masalah yang tidak perlu. Anda benar, Tuan Muda Xiang. Kita akan belajar dari pengalaman, kata Liu Yanran. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberi tahu kami. Saya melihat bahwa banyak orang di organisasi Anda yang tidak sepenuhnya bersedia mematuhi perintah Anda, tanya Xiang Shaoyun. Liu Yanran tersenyum dan berkata, Anda bercanda, Tuan Muda Xiang. Terlepas dari konflik baru-baru ini, kamar bunga terang kita masih mampu mempertahankan persatuan. Aku harap memang begitu, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa sebelum pergi bersama Liu Yanran. Setelah meninggalkan zona terlarang, dia langsung kembali ke Sekte Ziling bersama para pengikutnya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sementara mengasingkan diri dan mengkonsolidasikan pencapaiannya sambil menunggu alam kekuatan suci terbuka. Dia juga bertujuan untuk memasuki tahap kelima sebelum alam kekuatan suci terbuka. Liu Yanran mengundang mereka untuk tinggal beberapa hari lagi, tetapi Xiang Shaoyun tidak tertarik untuk tinggal. Ia tidak lupa mengingatkannya untuk meminta bantuan jika menghadapi masalah. Xiang Shaoyun merasa bahwa Liu Yanran akan kesulitan mengendalikan kamar bunga terang. Kedua orang tua itu pasti akan membuat masalah baginya. Jika Liu Yanran benar-benar meminta bantuannya, maka ia akan memiliki alasan yang tepat untuk menjadikan kamar bunga terang sebagai organisasi bawahannya. Setelah kembali ke kota Ziling melalui formasi teleportasi kamar Bright Flower, ia kembali ke sekte dan mengasingkan diri. Ia perlu sepenuhnya mengkonsolidasi pemahamannya tentang kedalaman kehidupan dan mempelajari lebih lanjut pemahamannya tentang kedalaman kekacauan primordial. Awalnya, ia memfokuskan diri pada kedalaman kehidupan dengan menggabungkan kedalaman kayu, air, dan cahaya berulang kali. Ia juga mencoba menggunakan teknik pembalikan rahasia dengan kedalaman kehidupan, yang secara signifikan meningkatkan vitalitasnya. Pertumbuhan vitalitasnya begitu besar sehingga ia dapat dengan mudah merasakan kekuatan hidupnya yang tak terbatas, yang membuatnya diliputi kegembiraan. Dia bahkan beberapa kali melukai dirinya sendiri sebelum akhirnya menyembuhkan dirinya dengan kekuatan hidup yang mendalam. Dia menemukan bahwa kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya ketika menggunakan teknik pembalikan rahasia. Dengan kata lain, dia hanya perlu mengaktifkan kedalaman kehidupan setelah menderita cedera apapun di masa depan, dan dia akan mampu sembuh dengan cepat. Ini merupakan keuntungan besar atas lawan-lawannya. Adapun kedalaman kekacauan primordial, ia juga telah memperoleh beberapa kemajuan dalam pengasingannya. Pemahamannya tentang hubungan antara 5 elemen semakin mendalam. Jika ia terus berlatih, suatu hari nanti ia akan sepenuhnya menyatukan kelima elemen dan menyentuh dao kekacauan primordial. Sayangnya, waktunya terbatas, jadi dia harus mengalihkan fokusnya untuk mencapai alam fondasi jiwa tahap kelima. Dengan waktu yang tersisa, dia fokus menyerap energi astral siang dan malam. Dengan formasi kongregasi astral agung yang ditempatkan di tempat pengasingannya, dia dapat dengan cepat menyerap energi astral. Seiring waktu berlalu, terobosan tampak semakin dekat. Akhirnya, tepat ketika dia hampir mencapai titik terobosan, dia merasakan token kekuatan sucinya berdenyut. Dia mengeluarkan token itu tanpa ragu-ragu. Pada token itu, muncul beberapa kata. Gunung Salju Surgawi Perbatasan Utara. Disitulah alam Sign Force berada. Semua pemegang token harus segera menuju ke sana. Gurun Selatan, Perbatasan Utara, Jalur Timur, dan Gurun Barat semuanya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan tersebut. Adapun yang disebut Gunung Salju Surgawi, itu adalah gunung nomor 1 di Perbatasan Utara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika alam Sign Force juga terletak di sana. Perjalanan ke wilayah lain akan membutuhkan banyak waktu. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain segera berangkat. Adapun terobosan yang ingin dicapainya, ia akan mencobanya selama perjalanan. Bagaimanapun, ia sudah mencapai titik terobosan, jadi tidak perlu terburu-buru. Ia bisa menggunakan perjalanan ini sebagai kesempatan untuk lebih memperkuat fondasinya sebelum mencapai terobosan. Setelah meninggalkan pengasingan, Xiang Shaoyun memanggil Xiang Chenxi, Xiang Kren, dan Xiang Feidian. Mereka semua adalah pemegang token dan pasti juga telah menerima pemberitahuan tersebut. Pastikan kamu bekerja keras selama perjalanan ke alam kekuatan suci ini. Cobalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin di sana, kata Xiang Shaoyun. Mereka semua mengangguk dengan ekspresi percaya diri di wajah mereka. Dan demikianlah,
perjalanan kelompok itu menuju perbatasan utara dimulai. Bab 1333. Dalam perjalanan menuju perbatasan utara, selain 3 orang dari klan Xiang, Xiang Shaoyun juga membawa tikus tersembunyi bersamanya. Pembunuh bayaran yang cakap ini bisa sangat membantu jika diperlukan. Karena klan telah menyewa pembunuh tikus untuk menghadapinya, dia harus berhati-hati. Selain itu, klan Yu juga tidak terlalu menyukainya. Dengan begitu banyak musuh, dia tidak boleh lengah. Dengan menunggangi uang, Xiang Shaoyun melakukan perjalanan dengan cepat. Xiang Chenxi dan yang lainnya juga memiliki tunggangan masing-masing. Setelah menggunakan beberapa formasi teleportasi dan melewati beberapa daerah yang tidak terhubung melalui formasi, mereka akhirnya mencapai perbatasan utara. Dari kelima wilayah tersebut, perbatasan utara memiliki iklim terdingin dan cocok untuk para kultivator es. Istana Gletser tempat Han Chen Fei berasal juga terletak di dalam perbatasan utara. Gunung Salju Surgawi adalah gunung nomor 1 di perbatasan utara dan terletak di ujung utara wilayah tersebut. Gunung ini merupakan gunung bersalju yang sangat besar dan tampak sangat megah serta spektakuler. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti bunga teratai salju yang berdiri tegak sendirian. Gunung yang begitu megah secara logis merupakan tempat yang diinginkan banyak organisasi untuk diduduki, tetapi tidak satupun organisasi yang pernah mampu menduduki seluruh gunung tersebut. Gunung dan sekitarnya sangat dingin sehingga tidak ada manusia yang dapat tinggal di sana untuk waktu yang lama. Seseorang harus memiliki tingkat kekuatan minimal setara kaisar jika ingin bertahan hidup di sana. Namun, tanpa berada di alam fondasi jiwa, tetap lebih baik untuk tidak mendekati Gunung Salju Surgawi, karena bahkan kaisar pun berisiko membeku hingga mati. Karena itu, banyak organisasi tidak menempatkan markas mereka di gunung tersebut meskipun mengetahui betapa berharganya tempat itu. Sebaliknya, Gunung Salju Surgawi menjadi tempat pelatihan umum bagi semua kultivator perbatasan utara. Lagi pula, Gunung Salju Surgawi hanyalah jantung dari wilayah bersalju yang luas. Banyak sekali binatang berelemen es yang tinggal di daerah tersebut. Di sekeliling Gunung Salju Surgawi terdapat sekitar selusin organisasi dengan ukuran berbeda, masing-masing menduduki posisi yang berbeda. Istana Gletser adalah salah satu organisasi tersebut. Xiang Shaoyun tidak tahu apakah keputusannya itu demi Han Chen Fei, tetapi dia memilih untuk menuju alam kekuatan suci dari arah Istana Gletser. Ketika mereka tiba di depan kota Gletser, sebuah kota yang tertutup salju terbentang di hadapan mereka. Kota itu sangat indah dan elegan, seolah-olah seorang gadis beku yang mampu menyentuh hati. Xiang Shaoyun dan kawan-kawan cukup kuat untuk bertahan hidup di cuaca dingin, jadi iklim bukanlah masalah. Jadi ini Glacier City. Sepertinya tempat yang layak, puji Xiang Feidian. Kelihatannya bagus, tapi tinggal di sini mungkin cukup merepotkan. Kita harus menerobos salju tebal hanya untuk mencari makanan. Ini hanyalah kehidupan yang penuh penderitaan, kata Xiang Kren. Setiap tempat memiliki aturan bertahan hidupnya sendiri. Kita tidak perlu terlalu memikirkannya, kata Xiang Shaoyun. Gunung Salju Surgawi tidak jauh. Kita punya cukup waktu untuk beristirahat di sini selama sehari. Kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk merasakan kehidupan di kota ini. Ya, 1 hari tidak akan terlalu berpengaruh, Xiang Chenxi setuju. Ayo kita cari minuman keras Jade Frost. Kudengar itu minuman keras yang sangat kuat dan sangat nikmat untuk diminum, kata Xiang Feidian, terdengar seperti pecandu minuman keras. Kelompok itu memasuki kota dan menuju restoran terbesar di kota itu. Restoran Glacier adalah restoran yang dikelola langsung oleh Istana Glacier, dan merupakan restoran terbesar di kota itu. Umumnya, hanya orang-orang paling berpengaruh dan terkaya di kota yang mampu mengunjungi restoran tersebut. Lagi pula, setiap hidangan di restoran Glacier akan dihargai dengan kristal roh. Xiang Shaoyun dan kawan-kawan tidak butuh waktu lama untuk sampai ke restoran. Mereka mendapati bahwa di dalam jauh lebih hangat. Jelas, ada suatu formasi yang menahan panas di dalam restoran. Restoran itu didekorasi dengan elegan. Begitu masuk, seseorang akan merasa seperti telah tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Tempat itu nyaman dan hangat, memungkinkan seseorang untuk melupakan cuaca bersalju di luar. Banyak pelanggan terlihat dengan gembira makan dan minum. Xiang Shaoyun memperhatikan bahwa ada cukup banyak pengunjung wanita di restoran itu. Semuanya cantik, menarik perhatian semua pengunjung pria di restoran tersebut. Patut dicatat bahwa penduduk perbatasan utara umumnya adalah peminum yang handal tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Mereka yang berasal dari daerah lain tidak dapat dibandingkan dengan penduduk perbatasan utara dalam hal toleransi alkohol. Setelah Xiang Shaoyun dan kawan-kawan menemukan meja, Xiang Feidian dengan tidak sabar memesan beberapa teko minuman keras Jade Frost dan beberapa hidangan, berniat untuk memberi hadiah kepada dirinya sendiri setelah perjalanan panjang. Saat mereka mulai minum, kehangatan yang nyaman dan pedas mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka. Memang minuman keras Jade Frost yang asli. Rasanya sangat memuaskan, puji Xiang Feidian. Yang lain mengangguk setuju.
Minuman itu memang sangat enak. Sambil minum dan mengobrol, orang-orang di meja lain juga membicarakan berbagai macam hal. Satu hal tertentu berhasil menarik perhatian Xiang Shaoyun dan kawan-kawan. Apakah kau sudah mendengar bahwa seorang kultivator pedang luar biasa telah muncul dari klan Ximen? Dia menantang 99 ahli dengan tingkat kultivasi yang sama, mengalahkan masing-masing dari mereka hanya dengan satu tebasan. Kudengar dia baru-baru ini datang ke kota Gletser untuk menantang penguasa nomor 1 istana Gletser, Han Jiang. Maksudmu Ximen Sue dari klan Ximen? Klan Ximen menyembunyikannya selama 30 tahun sebelum mengizinkannya menunjukkan dirinya kepada dunia. Mencapai alam penguasa pada usia 30 tahun, dia lebih menakutkan daripada orang-orang aneh dari 4 akademi sekalipun. Selain itu, konon dia pernah memicu fenomena 10.000 pedang, membuktikan bakatnya yang luar biasa dalam ilmu pedang. Sudah 8 tahun sejak Ximen Sue menunjukkan dirinya kepada dunia. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalahkan 99 lawan. Target ke-100-nya berada di kota Gletser. Saya khawatir Raja Han Jiang tidak punya pilihan selain menerima tantangan ini. Benar sekali. Kudengar Ximen Sue belum mencapai alam fondasi jiwa puncak, tetapi Raja Han Jiang sudah menjadi kultivator alam fondasi jiwa puncak. Jika Raja Han Jiang menolak tantangan ini, reputasinya akan hancur. Apakah Ximen Sue benar-benar sehebat itu? Bagaimana jika rumor itu hanya dilebih-lebihkan, kata Xiang Feidian. Kalian jelas-jelas orang luar. Klan Ximen adalah klan kuno terkuat di wilayah ini. Ximen Sue adalah kultivator pedang yang sangat berbakat yang mungkin hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Dia memiliki peluang sangat tinggi untuk menjadi dewa pedang di masa depan. Tunggu saja sampai kalian melihatnya. Aksi heroiknya pasti akan menaklukkan kalian, ujar seorang wanita dengan nada kesal. Hehe, tidak masalah apa yang kau katakan. Kita akan tahu seberapa hebat dia setelah kita melihatnya, kata Xiang Feidian sambil mencibir. Xiang Feidian sendiri adalah seorang kultivator jenius di klan Xiang. Sebagai seseorang yang telah mencapai alam fondasi jiwa puncak sebelum berusia 100 tahun dan merupakan peserta 100 besar dalam ekspedisi perburuan iblis, ia berhak untuk bersikap arogan. Karena itu, ia merasa tertantang ketika mendengar tentang prestasi Ximen Sue. Jika kau benar-benar bertemu Ximen Sue, kau akan kehilangan kepalamu hanya dengan satu ayunan pedangnya, kata orang lain. Xiang Feidian ingin membalas, tetapi Xiang Shaoyun menghentikannya. Pada saat yang sama, mereka merasakan hembusan angin dingin bertiup dari luar saat seseorang berpakaian putih masuk ke restoran dengan pedang tergantung di punggungnya. Seketika, pendatang baru itu menjadi pusat perhatian. Bab 1334. Sue putih yang selalu berjaya, Ximen Sue dari klan Ximen. Dia adalah seorang jenius dalam kultivasi. Sejak pertama kali menunjukkan dirinya kepada dunia, dia dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di perbatasan utara. Selama dia tidak meninggal di usia muda, dia pasti akan tumbuh menjadi dewa pedang di masa depan. Kedatangannya di restoran Glasier menandakan bahwa pertarungannya dengan Han Jiang tidak dapat lagi dihindari. Ia langsung menjadi pusat perhatian begitu memasuki restoran. Setiap orang menatapnya, menyaksikan pembawaannya yang luar biasa. Ia tampak biasa saja, dan karena itu, tidak ada yang akan memperhatikannya jika ia berdiri di tengah keramaian. Ia juga tidak terlalu tinggi. Namun, ia memiliki sepasang mata yang cerah seperti dua bilah tajam yang dapat menembus segalanya. Ia selalu mengenakan pakaian serba putih, sangat putih sehingga hampir tampak menyilaukan. Tergantung di punggungnya adalah pedang putih yang tampak biasa saja. Pedang itu terasa seperti perpanjangan tubuhnya, benar-benar nyaman tergantung di punggungnya. Meskipun penampilannya biasa saja, ia memiliki pembawaan seorang pendekar pedang yang luar biasa. Pembawaannya bersinar menembus segala hal biasa tentang dirinya, menjadikannya sosok yang mirip dengan bintang paling terang di langit malam yang bertabur bintang. Inilah Ximen Sue, pendekar pedang yang tak tertandingi. Tuan Ximen Sue ada di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Keributan pun terjadi di restoran. Tuan Ximen Sue, silakan duduk di sini. Izinkan saya mentraktir Anda segelas minuman keras, tawar seseorang. Tuan Ximen Sue, apakah Anda masih mencari pengikut? Saya ingin menjadi pengikut Anda, ujar seseorang yang berlutut di tanah. Tuan Ximen Sue, tadi ada yang berbicara kasar tentang Anda, kata seseorang sambil menunjuk ke arah Xiang Feidian. Xiang Feidian mengumpat, sialan. Sungguh orang yang menjijikkan. Ximen Sue bersikap seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Dia berjalan menuju meja kosong dan berkata dengan acuh tak acuh, sajikan minuman kerasnya. Kata-katanya terdengar sedingin pedangnya, seolah-olah tembok tebal memisahkannya dari semua orang di dunia. Saat dia berbicara, seluruh restoran terdiam. Tak seorang pun berani mengatakan apapun lagi. Kenapa dia begitu arogan? Dia hanya sedikit mampu, kata seseorang yang tersinggung oleh kesombongan Ximen Sue. Suara mendesing. Suara udara yang teriris terdengar nyaring.
Sebelum ada yang sempat bereaksi, orang yang tadi berbicara lehernya ditusuk sumpit. Dengan tangan menekan lehernya, ia roboh ke tanah, matanya terbuka lebar. Ketika semua orang melihat ini, mereka merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka yang memiliki penglihatan tajam dapat melihat dengan jelas bahwa si Mensue lah yang mengirimkan sumpit itu, tetapi orang biasa tidak dapat memastikannya karena serangan itu terlalu cepat bagi mereka untuk melihat apapun. Sepertinya orang itu cukup cakap, gumam Xiang Feidian. Pasti ada benaknya reputasinya, kata Xiang Keren. Mereka dapat melihat bahwa si Mensue benar-benar seseorang dengan kekuatan luar biasa. Tak lama kemudian, mayat itu dibawa keluar dari restoran. Seseorang merasa tidak senang karena si Mensue telah melakukan pembunuhan di restoran dan berkata, "Si Mensue, kau terlalu kurang ajar. Dengan membunuh di restoran Gletser, kau sama sekali tidak menghormati istana Gletser." Si Mensue bahkan tidak mempedulikan orang yang berbicara itu. Dia memejamkan mata untuk beristirahat sambil menunggu minumannya disajikan. Beberapa orang di restoran itu memasang ekspresi tidak menyenangkan. Mereka ingin menangkap si Mensue, tetapi mereka juga memiliki keraguan. Akhirnya, orang yang berbicara tadi menghampiri si Mensue dan membanting tangannya ke meja. "Si Mensue, kau terlalu sombong." Saat telapak tangannya menyentuh meja, sebuah sumpit melayang dan menancapkan tangannya ke meja. Ratapan pilu keluar dari mulutnya, dan bulu kuduk semua orang merinding ketika mendengar ratapannya yang menyedihkan. Teman-teman pria itu bersiap untuk bergerak, mata mereka berkedip-kedip. Tetapi ketika si Mensue melirik mereka, seolah-olah mereka semua membeku. Tak seorang pun dari mereka berani bergerak lagi. "Pergi sana," kata si Mensue dingin setelah mencabut sumpit itu. Pria itu, sambil menekan telapak tangannya ke telapak tangan yang terluka, pergi dengan murung bersama teman-temannya tanpa berani mengeluarkan suara lagi. Di hadapan kekuatan absolut, tak seorang pun berani berkata apapun. Restoran ini milik istana Gletser, tetapi si Mensue cukup kuat untuk menantang penguasa nomor 1 istana Gletser, Han Jiang. Jelas, si Mensue adalah penguasa tingkat puncak. Kecuali seseorang adalah seorang Sein, ia tidak akan memiliki peluang melawannya. Pihak restoran memutuskan untuk tidak mencoba apapun dan membiarkan pelayan menyajikan pesanan si Mensue. Si Mensue bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan minum serta makan dengan perlahan. Bahkan saat makan, ia menunjukkan keanggunan yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Awalnya, Xiang Shaoyun tidak terlalu memikirkan si Mensue. Tetapi ketika dia merasakan bahwa si Mensue memang bukan orang biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Dia berpikir, ini hanyalah versi lain dari Song Tiandao. Di Akademi Naga Phoenix, dia pernah menyaksikan pedang kebenaran milik Bai Li Yixiao, yang merupakan pedang yang sangat ampuh. Kemudian dia menyaksikan pedang milik Jiu Tian dari Akademi 9 Istana, selir iblis dari Akademi Bela Diri Sejati, dan Dugu Kyubai. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius dalam kultivasi. Selama ekspedisi perburuan iblis, dia bertemu dengan Song Tiandao dan 10 peserta teratas lainnya. Sekarang, dia melihat si Mensue. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa dunia ini benar-benar dipenuhi oleh para jenius. Sementara itu, Xiang Feidian menjadi gelisah, tampaknya berniat untuk menantang si Mensue. "Feidian, tenanglah," kata Xiang Shaoyun. Dia sangat mengenal kekuatan Xiang Feidian. Xiang Feidian masih sedikit kurang dibandingkan dengan si Mensue, dan dia tidak ingin melihat Xiang Feidian dipukuli. Perintah Xiang Shaoyun telah berhasil menenangkan Xiang Feidian. Xiang Feidian tidak berani menganggap Xiang Shaoyun sebagai rekan biasa. Xiang Shaoyun adalah leluhur kecil mereka, seseorang yang mampu membunuh para Sein. Bahkan si Mensue pun tak ada apa-apanya dibandingkan leluhur kecil mereka. Xiang Shaoyun dan kawan-kawan hendak melanjutkan makan ketika seseorang tiba-tiba berkata, "Apakah Anda juara ekspedisi perburuan iblis, Xiang Shaoyun?" Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum menoleh ke arah orang yang berbicara. Dia belum pernah melihat orang itu sebelumnya. "Ya, siapakah kamu?" tanya Xiang Shaoyun. "Haha, aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan ahli nomor 1 di bawah alam suci di sini. Suatu kehormatan bagiku untuk bertemu denganmu," kata mereka sambil tersenyum. "Tuan Muda Xiang, wajar jika Anda tidak mengenal saya. Saya juga pernah menjadi peserta ekspedisi perburuan iblis. Saat itu, saya melihat Anda dari jauh. Anda tampak familiar, jadi saya mencoba bertanya. Ternyata memang Anda." "Saya mengerti," kata Xiang Shaoyun. Percakapan mereka mengubah cara pandang orang-orang di sekitarnya terhadap Xiang Shaoyun. Keempat kota Bloodsin telah mengadakan ekspedisi perburuan iblis. Setiap kota akan memiliki 100 peserta terbaiknya masing-masing. Para peserta terbaik akan menerima hadiah besar dan kesempatan untuk memasuki alam suci. Wajar jika orang-orang di restoran itu pernah mendengar nama Xiang Shaoyun. Bahkan si Mensue, yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri, menatap Xiang Shaoyun. Bab 1335.
Dia Xiang Shaoyun yang menguasai 9 kekuatan berbeda. Murid terlantar dari Akademi Naga Phoenix. Benar. Itu dia. Kudengar dia dikeluarkan dari akademi karena telah menyinggung beberapa tetua. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi kebanggaan akademi. Juara ekspedisi perburuan iblis gurun barat. Dia jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan, mengingat dia adalah seseorang yang mampu membunuh para Saint. Tunggu, jadi itu berarti dia bahkan lebih kuat dari Lord Simensue. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia mampu membunuh Saint Iblis. Kurasa Tuan Simensue sedikit lebih lemah darinya. Tuan muda siang jauh lebih tampan daripada Tuan Simensue. Aku penasaran apakah dia membutuhkan seorang pelayan di sisinya. Kini giliran Xiang Shaoyun yang menjadi pusat perhatian. Statusnya sebagai juara ekspedisi perburuan iblis telah membuat namanya dikenal luas, menjadikannya idola bagi banyak generasi muda. Banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya, dan sekarang mereka berkesempatan melihatnya, mereka menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Xiang Feidian dengan bangga berkata, kita semua termasuk dalam 100 peserta terbaik ekspedisi perburuan iblis. Xiang Feidian dan Xiang Feidian jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan, mengingat mereka telah masuk dalam peringkat 100 besar. Mereka cukup kuat untuk menghadapi para Sudosein dan pantas untuk berbangga. Kurasa kita tidak bisa terus minum dengan tenang. Suruh pelayan membungkus minuman keras untuk dibawa pulang, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum pasrah. Ya, leluhur kecilku. Kita harus pergi, kata Xiang Chenxi. Maka, Xiang Kren memesan lebih banyak minuman keras dari pelayan untuk dikonsumsi selama perjalanan mereka. Tepat ketika mereka hendak pergi, sebuah suara terdengar dari luar restoran, Simensue, apakah kau menantangku? Keluarlah dan terima kematianmu. Keributan lain kembali terjadi di restoran itu. Semua orang tahu bahwa penguasa istana Gletser, Han Jiang, telah tiba. Semua orang berhamburan keluar restoran, ingin menyaksikan konfrontasi tersebut. Simensue menghabiskan makanan dan minumannya dengan santai. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan dan perlahan menyekat tangannya sebelum dengan santai meninggalkan restoran. Dia benar-benar orang yang aneh. Leluhur kecil, apakah kita juga ikut menonton pertarungan? Tanya Xiang Feidian. Tentu, setuju Xiang Shaoyun, karena dia tidak ingin meredam antusiasme Xiang Feidian. Mereka menuju keluar restoran. Kerumunan besar telah berkumpul di luar, menyisakan tempat kosong di tengah keramaian. Seorang pria jangkung parubaya dengan alis tebal dan wajah tampan berdiri di sana. Mengenakan mantel bulu dan topi bulu, ia memancarkan keanggunan yang tak terbatas. Orang ini tak lain adalah penguasa nomor 1 istana Gletser, Han Jiang. Sebagai seseorang yang dapat menyeberang ke alam pertempuran surga kapan saja, Han Jiang memiliki status luar biasa di istana Gletser dan menjadi sasaran tantangan Simensue. Simensue keluar dari restoran dan berhenti sekitar 100 meter dari Han Jiang. Saat pandangan mereka bertemu, suhu di sekitar mereka mulai menurun. Simensue, sebagai pemuda yang sedang naik daun dari klan Simen, aku akan mempertimbangkan fakta bahwa kau masih pemuda yang kurang berpengetahuan dan memberimu kesempatan untuk bersujud di hadapanku. Jika kau melakukannya, aku akan membiarkan ini berlalu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, kata Han Jiang dingin. Aura sovereign puncaknya meledak dan melonjak ke arah Simensue. Dari auranya, dia sebenarnya telah mencapai puncak alam Sudosein. Tidak heran jika dia dikenal sebagai sovereign nomor 1 di istana Gletser. Ledakan auranya memaksa kerumunan orang untuk menjauh darinya. Mereka yang tidak sempat mundur langsung berubah menjadi patung es, yang menjadi bukti betapa menakutkannya aura tersebut. Menghadapi aura yang mengintimidasi, Simensue maju alih-alih mundur. Dia berjalan perlahan, mengambil jeda lama di antara setiap langkah. Dia menggunakan tindakan untuk memberitahu Han Jiang bahwa dia tidak akan menyerah. Dasar bodoh keras kepala. Matilah. Han Jiang mengerutkan kening dan meraung sebelum melayangkan telapak tangan dingin yang besar ke arah Simensue. Han Jiang tidak berani lengah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia ingin mengalahkan Simensue dengan satu serangan, tidak memberi Simensue kesempatan untuk menyerang sekalipun. Longsoran salju terbentuk di jalan dan bergemuruh. Seolah-olah bencana alam telah terjadi tepat di depan mata mereka dan menerjang Simensue dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan Xiang Shaoyun pun memuji dalam hati, dia sama sekali tidak lemah. Xiang Kren dan Xiang Feidian dapat merasakan bahwa kekuatan tempur Han Jiang sebanding dengan mereka. Mereka ingin melihat bagaimana Simensue akan menghadapi lawan ini. Simensue mempertahankan ekspresi tenang yang sama, seolah-olah dia tidak menyadari serangan yang datang kepadanya. Tepat ketika longsoran itu hendak menghancurkannya, seberkas cahaya pedang melesat keluar. Pedang itu bergerak begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak bisa melihatnya. Di mata semua orang, pedang itu seolah tidak melakukan apapun sebelum sepenuhnya tenggelam dalam longsoran salju. Semua orang menyaksikan longsoran salju menelan Simensue, berpikir bahwa Simensue akan segera mengalami kekalahan.
Tepat pada saat itu, warna merah menerobos masuk ke dunia putih. Sebelum semua orang menyadarinya, kepala Han Jiang telah terpisah dari tubuhnya. Semua orang terkejut. Tak seorang pun melihat bagaimana si Mensue memenggal kepala Han Jiang. Mereka semua mengira bahwa si Mensue lah yang akan mati. Namun kini, longsoran salju itu menghilang, memperlihatkan si Mensue yang sama sekali tidak terluka. Ia mempertahankan pose yang sama seperti saat ia mengayunkan pedangnya, tampak sangat riang dan heroik. Perlahan, ia menarik tangannya kembali. Namun, alih-alih menyimpan pedangnya, ia mengayunkannya sekali lagi. Suara mendesing. Beberapa orang tiba-tiba menyerbu ke arahnya, tetapi semuanya tewas dengan satu tebasan. Si Mensue. Karena telah membunuh Tuan Han Jiang, jangan pernah bermimpi untuk meninggalkan kota Gletser, teriak seseorang saat puluhan orang muncul dan menyerang si Mensue. Mereka menghujani dia dengan serangan. Si Mensue tidak menunjukkan rasa takut dan mengayunkan pedangnya, menerobos semua serangan mereka dengan satu tebasan. Sinar pedang terus mengarah ke para penyerang. Niat pedang yang mengkhawatirkan melonjak ke langit, dan puluhan ahli dari istana Gletser binasa di bawah pedangnya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Mereka tahu bahwa si Mensue kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan dia sekuat ini. Melangkah ke jalan yang berlumuran darah, si Mensue mulai pergi, pakaiannya masih seputih salju. Bab 1336. Betapa hebatnya. Tuan si Mensue sungguh luar biasa. Jika aku bisa memiliki separuh kekuatannya saja, aku akan sangat puas. Dia cukup berani. Dia bahkan berani membunuh Lord Han Jiang dan begitu banyak ahli istana Gletser. Aku ragu dia bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Ini adalah kemenangan ke-100-nya. Karena dia bisa bertahan sampai sekarang, dia pasti punya kartu trufnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa tetap sombong jika tidak begitu? Benar sekali. Si Mensue cukup kuat untuk melawan para Sein. Kecuali musuh-musuhnya mengirim para Sein untuk melawannya, tidak ada yang bisa mengancamnya. Dia masih kultivator alam fondasi jiwa tingkat 8, kan? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Xiang Feidian menundukkan kepala dan bergumam, orang itu terlalu menakutkan. Aku bukan tandingannya. Ia yakin bisa memberikan perlawanan yang seimbang melawan Han Jiang. Namun, si Mensue dengan mudah membunuh Han Jiang, sehingga Xiang Feidian langsung kehilangan semua kepercayaan dirinya untuk melawan si Mensue. Xiang Kren menghela napas, generasi muda semakin kuat. Ketika aku mencapai tingkat kultivasinya, aku pasti akan mampu mengalahkannya, tegas Xiang Chenxi sambil mengepalkan tinjunya dengan penuh percaya diri. Xiang Chenxi adalah salah satu dari 3 ahli teratas di Akademi Bela Diri Sejati. Fisik petir bawaannya juga tidak bisa diremehkan. Sebagai kultivator alam fondasi jiwa tingkat 6, dia dapat dengan mudah melawan penguasa puncak. Namun, kekuatan tempurnya masih lebih rendah daripada si Mensue, dan perbedaan terbesar antara keduanya adalah kultivasi mereka. Xiang Shaoyun berkata, jangan berkecil hati. Dia terlahir dengan bakat luar biasa dalam ilmu pedang, dan kemampuan pedangnya telah mencapai tingkat yang hampir sempurna. Pada dasarnya dia hidup demi pedangnya dan mengikuti jalan pedang tanpa emosi. Tidak ada orang biasa yang dapat meniru prestasinya. Jika kalian semua hanya berlatih satu senjata sejak muda dan tidak peduli dengan hal lain dalam hidup, kalian mungkin juga telah mencapai levelnya. Ajaran pedang tanpa emosi, seru ketiganya dengan cemas. Dao pedang tanpa emosi adalah jenis pencapaian dalam dao pedang di mana seseorang benar-benar dapat mengesampingkan semua emosi. Dengan pedang tanpa emosi, semua emosi akan tersapu bersih saat pedang dihunus. Tidak ada yang bisa berharap untuk menghentikan pedang seperti itu. Perasaan yang si Mensue berikan kepada semua orang adalah rasa dingin yang menusuk tulang. Itu bukan hanya karena kultivasinya, tetapi juga karena dia benar-benar telah meninggalkan semua emosi. Dia mengkultivasi ilmu pedangnya secara ekstrim, dengan pedangnya sebagai satu-satunya keterikatannya, oleh karena itu, dapat dikatakan dia tidak lagi memiliki emosi. Xiang Shaoyun pernah bertemu seseorang seperti itu di kehidupan sebelumnya. Sayangnya, orang itu akhirnya meninggal karena penyimpangan kultivasi sebelum sepenuhnya menguasai aliran pedang tanpa emosi. Saat menatap si Mensue, ia merasa bahwa si Mensue benar-benar mampu mencapai puncak jalan ini. Tatapan mata si Mensue yang tanpa emosi adalah bukti dari hal itu. Pada saat ini, Xiang Shaoyun merasakan gelombang para ahli alam pertempuran surga di kejauhan. Jelas sekali, istana Gletser telah murka. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Xiang Shaoyun. Dengan demikian, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Gunung Salju Surgawi. Adapun urusan si Mensue, Xiang Shaoyun tidak tertarik untuk terlibat. Terlepas dari hubungannya dengan Han Chenfei, dia tidak punya alasan untuk ikut campur karena itu hanya akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Prioritasnya saat ini adalah mencapai Gunung Salju Surgawi. Gunung Salju Surgawi berdiri tegak dan angkuh, permukaannya tertutup es yang berkilauan sejernih cermin.
Dingin ekstrim yang dipancarkannya mencapai sejauh puluhan ribu mil dan menyelimuti sekitarnya dengan suasana yang sunyi. Akhir-akhir ini, semakin banyak orang muncul di gunung yang jarang penduduknya itu. Mereka semua datang untuk memasuki alam Sign Force, di mana masing-masing dari 4 kota Bloodsin telah memilih 100 kultivator. Beberapa kekuatan super juga telah memperoleh kuota tambahan ke alam Sign Force. Kekuatan super ini jauh lebih kuat daripada organisasi lain yang ada. Tidak mengherankan sama sekali bahwa pengecualian dibuat untuk anggota mereka. Secara total, sekitar 1000 kultivator akan diizinkan memasuki alam kekuatan suci kali ini. Setiap kultivator ini adalah penguasa puncak atau seorang jenius di tempat asal mereka. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah bintang-bintang alam fondasi jiwa generasi saat ini. Setelah perjalanan panjang, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan akhirnya tiba di dekat gunung salju surgawi. Mereka mulai menggigil karena hawa dingin ekstrim yang dipancarkan gunung itu. Tempat ini benar-benar layak disebut sebagai tempat yang sangat dingin. Di sini sangat dingin, kata Xiang Feidian, sambil duduk di atas macan tutul petirnya. Leluhur kecil, kau sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh suhu, kata Xiang Chenxi dengan heran. Bahkan para penguasa pun harus mengalirkan energi astral mereka untuk melawan hawa dingin di sini, tetapi Xiang Shaoyun bertindak seperti biasa, membuat mereka takjub. Ya, leluhur kecil itu memang benar-benar aneh, kata Xiang Kren. Duduk di atas mani, Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, apakah kau lupa bahwa aku mengkultivasi 9 kekuatan berbeda? Energi es di sini seperti tonik bagiku. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dari berbagai hal mendalam yang telah dia pahami, kedalaman embun beku adalah salah satunya. Lagi pula, air dan es saling terkait. Dia dapat dengan mudah memanfaatkan energi embun beku di daerah tersebut. Setelah perjalanannya baru-baru ini, sensasi terobosan muncul dalam dirinya. Namun, dia telah menekan terobosan tersebut. Setelah menyaksikan dunia embun beku di sekitarnya, pemahamannya tentang kedalaman embun beku semakin mendalam, semua berkat cahaya kebijaksanaan. Setelah mendekati gunung, mereka mendapati diri mereka menjadi sasaran sejumlah serigala es. Serigala es itu sangat ganas dan kuat, mata mereka memancarkan nafsu memsa yang pekat. Alih-alih menyerang segera, mereka menunggu lebih banyak serigala es datang. Baru setelah jumlah mereka mencapai sekitar 100 ekor, mereka mengepung Xiang Shaoyun dan kawan-kawan. Serigala es, jangan cari masalah dan pergi sana, peringatkan Xiang Feidian, yang masih duduk di atas macan tutul petirnya. Jika serigala-serigala ini adalah serigala es biasa, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan tidak akan keberatan menghabisi mereka. Namun, mereka dapat merasakan kehadiran beberapa kaisar iblis, penguasa iblis, dan bahkan penguasa iblis tingkat puncak di antara mereka. Di habitat aslinya, serigala-serigala ini akan jauh lebih kuat. Karena itu, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan harus berhati-hati. Semua manusia yang memasuki wilayah kami akan menjadi makanan kami. Tangkap mereka, teriak pemimpin serigala. Serigala es, yang berjumlah lebih dari 100 ekor, menyerbu kelompok Xiang Shaoyun. Mereka maju dengan momentum besar sambil melancarkan banyak serangan es ke arah kelompok Xiang Shaoyun. Mani, beri mereka pelajaran. Sudah saatnya kau meraih terobosan, kata Xiang Shaoyun acuh tak acuh sambil menepuk punggung Mani. Tentu. Saatnya berolahraga, kata Mani sebelum menerjang maju. Arus petir muncul di sekitar tubuhnya saat aura iblis yang kuat meledak keluar darinya. Awan hitam berkumpul di langit di atasnya, dan petir yang mengerikan mulai menghujani. Bab 1337. Mani telah cukup lama menjaga profil rendah dan menghabiskan sebagian besar waktunya menyerap energi asal petir di lautan kosmos astral Xiang Shaoyun. Baru-baru ini dia menyelesaikan pemurnian kekuatan tanduk surgawinya. Meskipun demikian, dia telah menekan terobosannya. Bahkan Xiang Shaoyun mulai bertanya-tanya mengapa. Mani menjawab bahwa sebagai naga ular bertanduk surgawi yang tinggi dan perkasa, setiap kali dia mencapai terobosan, dia bertujuan untuk menembus beberapa tahap sekaligus. Jika tidak, dia tidak akan repot-repot. Faktanya, Mani berbeda dari kebanyakan makhluk iblis lainnya. Makhluk iblis biasa akan secara otomatis mencapai terobosan begitu mereka mengumpulkan kultivasi yang cukup. Sedangkan Mani, dia bisa menahan terobosannya sampai dia merasa waktunya tepat. Menghadapi musuh-musuh mereka saat ini, Xiang Shaoyun bahkan tidak merasa perlu untuk bergerak sendiri. Dia ingin melihat seberapa jauh Mani bisa bertindak. Mani berhenti menahan diri dan melepaskan seluruh kekuatannya, memanggil banyak hujan bintang dan petir perak. Orang-orang di sekitar Xiang Shaoyun sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Mani begitu kuat, karena selama ini dia selalu bersikap rendah diri. Leluhur kecil, apakah tungganganmu mencoba menerobos? Tanya Xiang Feidian. Ya, jawab Xiang Shaoyun. Tapi tingkat kekuatan seperti ini agak terlalu menakutkan, kan? Tanya Xiang Feidian. Ini belum seberapa. Sebentar lagi kau akan melihat sesuatu yang lebih mengerikan, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri.
Mani masih berada di tingkatan Raja Iblis ketiga. Bisa dikatakan tingkat kultivasinya tetap sama selama beberapa tahun. Sekarang setelah dia akhirnya berhenti menekan dirinya sendiri, tingkat kultivasinya yang baru tidak akan lebih rendah dari Raja Iblis tingkat kelima setelah terobosannya. Kekuatan petir adalah yang paling merusak dari 9 kekuatan utama. Saat Mani memasuki tengah-tengah serigala es, bombardir petir menyebabkan serigala-serigala itu mulai melarikan diri dalam kekacauan. Tentu saja, ada beberapa serigala perkasa yang tidak takut pada sambaran petir. Serigala-serigala ini mencoba mendekati Mani untuk mencabik-cabiknya. Sayangnya bagi mereka, Mani dapat bergerak bebas di tengah hujan petir. Tanduk surgawinya memberinya kekuatan yang tak terlukiskan yang melipat gandakan kekuatan serangannya, memungkinkan serangannya menghancurkan serigala-serigala itu seperti pisau panas menembus mentega. Bahkan pemimpin serigala pun dihujani serangan hingga tewas. Mani tampaknya telah berubah menjadi naga yang bergerak bebas di antara serigala es, membunuh mereka dengan hujan petir tanpa henti yang telah dipanggilnya. Pasukan serigala es yang tadinya besar itu kini tidak lagi tampak mengintimidasi. Lagi pula, Mani bisa menghancurkan serigala manapun yang dia inginkan dengan sambaran petir. Karena itu, serigala yang lebih kuat tidak berani menyerang, dan serigala yang lebih cerdas mengambil jalan memutar di sekitar Mani untuk menyerang kelompok Xiang Shaoyun sebagai gantinya. Sudah lama aku tidak bertarung. Ini akan menjadi pemanasan, kata Xiang Feidian. Dia selalu memiliki kepribadian yang suka berperang. Dengan raungan, dia berubah menjadi kilat dan melesat ke arah serigala es yang mendekat. Xiang Chenxi tidak berlama-lama dan maju dengan kuda petir ungunya. Sementara itu, Xiang Kren berdiri diam di samping Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa Xiang Kren adalah yang paling tenang di antara ketiga anggota klan Xiang dan juga lebih kuat dari Xiang Feidian. Dalam kelompok ini, dia memiliki peluang tertinggi untuk memasuki alam pertempuran surga selama perjalanan ke alam kekuatan suci ini. Adapun Xiang Feidian, dia masih membutuhkan lebih banyak penguatan, sementara Xiang Chenxi masih terlalu muda. Seperti Xiang Shaoyun, Xiang Chenxi membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Tak lama kemudian, Mani berhasil menembus ke alam penguasa iblis tingkat keempat. Namun, terobosannya belum berakhir. Sebaliknya, itu baru permulaan. Babak baru kesengsaraan petir muncul. Apakah dia akan berhasil menembus 2 tahap berturut-turut? Seru Xiang Kren dengan takjub. Orang ini memang selalu senang berpura-pura lemah untuk mengecoh lawan-lawannya, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa. Mani bertujuan untuk menembus lebih dari 2 tahap. Dia ingin melesat seperti roket dan mencapai tahap ke-7. Setelah 4 putaran cobaan petir yang mengerikan, sekitar 2/3 serigala es telah dibantai. Adapun serigala yang tersisa, mereka telah melarikan diri atau dibunuh oleh Xiang Feidian dan Xiang Chenxi. Terobosan Mani sungguh menakutkan. Dia sepertinya telah mencetak rekor baru untuk semua binatang iblis. Xiang Kren, Xiang Feidian, dan Xiang Chenxi benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tunggangan Xiang Shaoyun akan seaneh itu. Mani begitu kuat hingga rasanya tidak adil. Xiang Shaoyun tentu saja tidak menjelaskan bahwa Mani telah menekan kultivasinya selama bertahun-tahun dan bahkan telah mengonsumsi tanduk surgawi leluhurnya. Dia juga tidak memberitahu mereka bahwa Mani juga telah menyerap energi asal petirnya dan bahwa terobosan ini hanyalah akumulasi dari bertahun-tahun. Sebenarnya, jika Xiang Shaoyun hanya mengolah kekuatan petir, pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Kecepatan kultivasinya hanya dibatasi oleh fakta bahwa ia mengolah banyak kekuatan. Hanya setelah sepenuhnya menggabungkan ke-9 kekuatannya, ia akan mampu maju dengan cepat. Saat ini, ia telah memahami 9 kedalaman, mencapai tingkat yang hanya sedikit orang yang bisa capai, tetapi menggabungkan semuanya akan menjadi prestasi yang sangat sulit. Untungnya, negeri bunga terang telah membantu meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menyelesaikan prestasi tersebut. Dari kejauhan, beberapa orang telah memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung. Orang-orang itu tak lain adalah musuh Xiang Shaoyun, Dimi dan Dilin. Dilin masih mengenakan topeng yang sama di wajahnya. Sepasang matanya yang dingin memancarkan aura yang menakutkan. Dia secara mengejutkan telah berkembang pesat, mencapai puncak alam fondasi jiwa tahap ke-8, semua berkat penggabungannya dengan jiwa putra Situ Mingyu. Jiwanya yang telah ditingkatkan membantunya tumbuh dengan cepat. Dengan dukungan penuh dari Situ Mingyu, tidak mengherankan jika dia telah tumbuh begitu pesat. Awalnya, Dilin dan Dimi tidak bekerja sama. Namun karena mereka berasal dari klan yang sama dan memiliki musuh yang sama, mereka kemudian bersatu. Dilin ingin meminjam kekuatan Dimi. Karena itu, ia dengan sukarela menjadi pengawal Dimi, menunggu saat di mana ia akhirnya melampaui Dimi. Tentu saja, ia tidak ingin selamanya menjadi pengawal. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia mengkhianati tuannya. Xiang Shaoyun ternyata masih hidup. Para pembunuh tikus benar-benar sampah, kata Dimi dengan kesal. Ini bukan pertama kalinya dia lolos dari kematian.
Kecuali kau bisa membunuhnya seketika, dia akan bertahan hidup seperti kecoa yang gigih, kata Dilin. Di alam Sign Force, aku sendiri yang akan menghabisinya, kata Dimi dengan kilatan kejam di matanya. Tidak perlu repot-repot. Tidak sulit untuk mengubahnya menjadi anjing liar, kata Dilin. Apa yang kau pikirkan? Tanya Dimi. Paksa dia untuk mengungkapkan darah iblisnya dan membongkarnya sebagai mata-mata dari pihak iblis. Tentu saja, pada saat itu, akan ada orang lain yang akan menanganinya untuk kita, kata Dilin sambil tersenyum dingin. Itu ide yang buruk. Dia adalah juara ekspedisi perburuan iblis, kata Dimi. Jangan khawatir, pangeran. Aku sudah punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah iblis. Tunggu saja sampai pertunjukannya dimulai, kata Dilin dengan percaya diri. Bab 1338. Di depan gunung salju surgawi terdapat sebuah tempat di mana bendera besar berkibar tertiup angin. Bendera itu berfungsi sebagai sinyal bagi mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki alam kekuatan suci. Saat ini, sekitar setengah dari mereka yang memenuhi syarat telah berkumpul di depan bendera tersebut. Adapun setengah sisanya, mereka mungkin akan segera tiba. Setelah Xiang Shaoyun dan kawan-kawan mengatasi serigala es, tidak ada binatang buas iblis lain yang menyerang mereka, dan mereka mencapai tempat berkumpul dengan lancar. Ketika mereka tiba, Xiang Shaoyun melihat beberapa wajah yang familiar. Mereka juga melihatnya, jadi mereka mendekatinya. Xiang Shaoyun memasang ekspresi terkejut yang menyenangkan sambil berkata, kalian juga di sini. Ini hebat. Orang-orang yang dilihatnya adalah selir iblis, Yu Kaidi, Han Chenfei, dan Ouyang Chuanqi. Mereka tiba secara terpisah dan baru mulai bergerak ke arah yang sama setelah melihat Xiang Shaoyun. Selir iblis mengenakan pakaian hitam yang sangat menonjolkan sosoknya yang sempurna. Ditambah dengan wajahnya, dia bagaikan kecantikan yang gelap. Yu Kaidi mengenakan pakaian cerah. Dia tampak seperti peri murni yang tak tercemari oleh dunia fana, tak tertandingi dan megah. Han Chenfei sedikit kurang cantik dibandingkan dua wanita lainnya, tetapi ia tampak menyatu dengan alam di sini, dengan salju di sekitarnya menambah kecantikan dan keanggunannya. Ketiga wanita cantik itu datang dari tiga arah yang berbeda. Mereka bagaikan tiga bintang terang, menghiasi lingkungan sekitar dengan pancaran cahaya yang cemerlang. Ouyang Chuanqi tersenyum tak berdaya ketika menyadari bahwa ia telah terpinggirkan dan hanya menjadi karakter sampingan dibandingkan ketiga wanita cantik itu. Tak satu pun dari keempatnya berhasil masuk 100 besar dalam ekspedisi perburuan iblis. Karena itu, Xiang Shaoyun terkejut melihat mereka di sini. Tuanku, aku sangat merindukanmu, kata selir iblis sambil memeluk Xiang Shaoyun erat-erat. Dia selalu menjadi wanita yang jujur dan lugas. Dua wanita cantik lainnya memasang ekspresi tidak menyenangkan saat memandanginya. Menyingkirlah, selir iblis. Jangan sentuh suamiku, kata Yu Kaidi sambil mengerutkan kening. Hehe, kau akan menikah dengan anggota klan Di. Apa kau tidak malu mengaku bahwa penguasa tertinggi adalah kekasihmu, kata selir iblis dengan angkuh. Aku tidak akan masuk klan Di meskipun harus mati. Aku hanya milik penguasa tertinggi, hidup atau mati, kata Yu Kaidi sambil berjalan mendekat dan memeluk lengan Xiang Shaoyun yang satunya. Han Chenfei merasa iri pada kedua wanita itu. Setelah mendengar pernyataan mereka yang penuh semangat, dia juga ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia merasa tak berdaya. Dia tidak yakin bisa menandingi mereka dalam hal penampilan, latar belakang, atau bakat. Karena itu, dia tidak percaya diri untuk bersaing dengan keduanya. Dia sudah lama mengungkapkan perasaannya kepada Xiang Shaoyun, tetapi dia selalu menghindarinya. Terlebih lagi, dia dikelilingi banyak wanita. Dia mulai merasa putus asa. Mungkin aku memang harus melepaskannya, pikir Han Chenfei dengan muram. Xiang Shaoyun tidak memperhatikan ekspresi muram Han Chenfei. Hanya dua wanita di sampingnya saja sudah cukup membuatnya pusing. Orang-orang di sekitarnya dipenuhi rasa iri ketika melihat Xiang Shaoyun dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Siapakah orang itu? Mengapa dia begitu sombong? Bagaimana mungkin selir iblis dan Yu Kaidi berputar di sekelilingnya? Dia adalah juara ekspedisi perburuan iblis gurun barat, Xiang Shaoyun, seorang kultivator jenius yang terkenal. Kau pasti bercanda. Anak itu sama sekali tidak terlihat kuat. Bagaimana dia bisa menjadi juara? Beberapa jenius tidak bisa diukur hanya dengan tingkat kultivasi saja. Kebanyakan dari mereka pada dasarnya adalah orang-orang aneh yang bisa menolak kekuatan langit. Jangan meremehkannya. Benar sekali. Bagaimana mungkin seorang pria yang telah memenangkan hati kedua wanita cantik itu bisa begitu mudah ditaklukkan? Saat orang-orang mulai membicarakan Xiang Shaoyun, dia menjadi pusat perhatian. Para pengagum selir iblis dan Yu Kaidi tentu saja tidak senang. Gu Ming, sang jenius dari perkumpulan Gu, adalah yang paling marah di antara mereka. Gu Ming adalah anak muda yang sedang naik daun dari perkumpulan Gu yang berkekuatan super. Dengan bakatnya yang luar biasa, dia telah lama mencapai alam fondasi jiwa tahap ke-9.
Usianya bahkan belum genap 50 tahun, namun penampilannya masih seperti 30 tahun. Di dunia kultivasi, ia masih bisa dianggap sebagai anak muda. Perkumpulan Gu telah lama merencanakan aliansi pernikahan dengan Sekte Iblis Kegelapan, tetapi sebelum mereka sempat melamar, mereka mendapati bahwa orang lain telah merebut hati selir iblis. Gu Ming tidak bisa menerima itu. Gu Ming menduduki peringkat ke-12 dalam ekspedisi perburuan iblis gurun barat. Kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Meskipun peringkatnya jauh lebih rendah daripada Xiang Shaoyun, ia yakin dirinya tidak lebih lemah dari Xiang Shaoyun, karena ia telah menahan diri selama ekspedisi perburuan iblis. Jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia bisa dengan mudah masuk 5 besar atau bahkan meraih juara pertama. Dengan menunggangi ular bersisik emas, Gu Ming mendekati Xiang Shaoyun bersama 3 anak buahnya. Selir iblis, bagaimana mungkin kau jatuh cinta pada pria tampan seperti dia? Tanya Gu Ming dengan tidak senang. Selir iblis bahkan tidak repot-repot membalasnya. Yu Kei buru-buru berkata, "Selir iblis, kekasihmu ada di sini. Tunggu apa lagi? Pergilah bersamanya." Ia baru saja selesai berbicara ketika seseorang lain menyerbu dan berteriak, "Yu Kei, kau hanya milik Tuan Dimi kami. Bagaimana mungkin kau terlibat dengan pria lain di depan umum seperti ini?" Pendatang baru itu adalah Xiang Nantian, peringkat ke-28 dalam ekspedisi perburuan iblis gurun barat. Sebagai seorang sovereign tingkat puncak, dia adalah salah satu pengikut Dimi. "Pergi sana," teriak Yu Kei dengan tidak senang. "Xiang Shaoyun, malapetaka akan menimpamu. Pergi sana, atau aku tak ragu akan memenggal kepalamu sendiri," teriak Xiang Nantian sambil menunjuk ke arah Xiang Shaoyun. "Kurang ajar. Kau berani bersikap kurang ajar kepada leluhur kecil kami. Matilah." Xiang Feidian meraung dan menyerang Xiang Nantian. Xiang Feidian tidak lebih lemah dari Xiang Nantian. Dengan kepribadiannya yang suka berperang, dia adalah orang yang tepat untuk bertarung atas nama Xiang Shaoyun. "Aku akan membunuhmu dulu sebelum berurusan dengan Xiang Shaoyun," kata Xiang Nantian sambil menghadap Xiang Feidian. Pertempuran sengit pun meletus. Pada saat yang sama, Gu Ming menatap tajam Xiang Shaoyun dan berteriak, "Anak muda, selir iblis bukanlah orang yang bisa kau miliki. Pergi sana jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Jika tidak, kau dan organisasi di belakangmu akan dieliminasi." Itu adalah ancaman yang sangat langsung. "Nenek moyangku, aku sudah tidak tahan lagi dengan orang itu." Xiang Chenxi sangat marah. "Aku akan menanganinya," kata Xiang Kren dengan tenang. Xiang Shaoyun berkata, "Kita akan segera memasuki alam kekuatan suci. Aku tidak ingin terjadi apapun sebelum itu. Pergi dan seret Xiang Feidian kembali juga." Kemudian dia menatap Gu Ming dan berkata, "Adapun si idiot itu, Uang bisa mengatasinya." Bab 1339. Gu Ming sangat marah karena penghinaan itu. Atas perintah Xiang Shaoyun, Mani menyerbu maju. Ia telah tumbuh dengan baik, tubuhnya mencapai panjang sekitar 1 kilometer. Dengan sisik ungu, 1 tanduk, dan cakar naga, dari kejauhan ia tampak seperti naga sungguhan. Saat auranya meledak, ia menunjukkan kekuatan yang setara dengan Raja Iblis tingkat puncak. Petir yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke arah Gu Ming. Gu Ming tidak melakukan apapun. Sebaliknya, seorang pengikutnya menyerbu ke arah Mani dengan sebuah gada di tangan. Pengikutnya, seorang sovereign tingkat puncak, bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Bahkan, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk memasuki alam Sign Force yang bisa dianggap remeh. Pertempuran sengit pecah antara Mani dan pengikutnya. Setelah menembus ke alam penguasa iblis tingkat 7, Mani mampu melawan para penguasa tingkat puncak dengan kekuatan petirnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Xiang Shaoyun tampak tidak puas dengan penampilan Mani dan berkata, "Mani, jika kau terus bermain-main, lebih baik kau duduk saja di situ dan mati." Dia merasa bahwa Mani masih menahan diri. Sebagai seseorang dengan garis keturunan naga sejati dan ular naga bertanduk surgawi, Mani seharusnya memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih tinggi. Setelah mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, Mani akhirnya menggunakan kekuatan sejatinya. Raungan naga yang mengerikan keluar dari mulutnya. Mengaum. Penguasa tertinggi itu terdiam sesaat. Bahkan darahnya pun bergejolak di dalam tubuhnya. Kemudian Uang melesat seperti kilat dan mengayunkan ekornya ke arah penguasa tertinggi. Karena tidak mampu bereaksi tepat waktu, penguasa tertinggi itu terlempar sambil memuntahkan darah. Kurang ajar. 2 pengikut lainnya di samping Gu Ming meraung dan menyerbu maju. Mereka menyerang Mani secara bersamaan, memamerkan kekuatan mereka sebagai orang-orang suci palsu. Seketika itu juga, Mani dihadapkan pada pertempuran yang sulit. "Tuan Agung, apakah kami bisa membantu?" tanya Yu Kei dengan nada khawatir. "Tidak apa-apa. Dia sudah banyak bermalas-malasan. Sudah saatnya dia berlatih," kata Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Mani bukanlah makhluk iblis biasa. Fondasinya sangat kokoh.
Xiang Shaoyun yakin Mani akan baik-baik saja. Dia hanya berharap penempaan ini akan memungkinkan Mani untuk tumbuh lebih besar lagi. Xiang Shaoyun, ayo lawan aku kalau kau memang laki-laki, tantang Guming sambil mengarahkan tombak emasnya ke Xiang Shaoyun. Bukan hakmu untuk memutuskan apakah aku seorang pria. Itu hak para wanitaku, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai. Kedua wanita di sampingnya tersipu. Guming sangat marah hingga ia mulai meraung sebelum menusukkan tombak emasnya ke arah Xiang Shaoyun. Pelangi emas. Saat menyerang, dia menggunakan teknik tingkat suci, menunjukkan kehebatannya sebagai peserta peringkat 20 teratas dalam ekspedisi perburuan iblis. Sinar emas melesat keluar dari tombaknya dan terbang di udara dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas, menyebabkan ruang angkasa itu sendiri terkoyak dan melengkung. Kau sedang mencari kematian, Guming. Selir iblis meraung marah. Minggir saja, kata Xiang Shaoyun. Dia dengan lembut mendorong kedua wanita itu menjauh sebelum melangkah maju dengan 9 langkah neter milik Overlord. Serangan Guming menghantam posisi Xiang Shaoyun sebelumnya, menembus salju tebal. Butiran salju yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke sana kemari saat serangan mengerikan itu mendatangkan kehancuran di darat. Niat Xiang Shaoyun adalah untuk menegaskan dominasinya dan tidak membuang terlalu banyak waktu dengan Guming. Menggunakan tangannya sebagai pedang, dia dengan santai menebas Guming. Tebasan itu lambat, namun seolah membawa kekuatan hukum alam tertentu. Tempo instan. Untuk serangan ini, Xiang Shaoyun menggunakan dao waktu, yang jarang ia gunakan. Dengan satu tebasan, waktu seolah berhenti. Semua orang di sekitarnya juga berhenti berpikir, termasuk Guming. Penundaan itu hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi itu sudah lebih dari cukup bagi Xiang Shaoyun untuk menghadapi Guming. Tepat ketika dia hendak mengakhiri hidup Guming, dia merasakan aura seorang ahli alam pertempuran surga menguncinya. Setelah merasakan itu, dia mengubah arah tebasannya dan malah menyerang bahu Guming. Sebelum Guming menyadari apa yang terjadi, rasa sakit yang hebat tiba-tiba muncul dari bahunya dan darahnya menyembur keluar. Dia telah terluka. Bajingan. Aku tidak akan berhenti sampai kau mati. Guming meraung marah. Kembali, Tuan Muda. Kau bukan tandingannya, ujar seorang Saint dari Gu Society yang tersembunyi di dalam kehampaan. Mimpi saja. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan sejatiku, jawab Guming dengan kesal. Jika bukan karena aku, kau tidak akan mengalami cedera bahu separah ini. Tunggu saja sampai kau mencapai alam pertempuran surga sebelum membalas dendam, kata Sang Suci. Guming ragu sejenak sebelum menatap tajam Xiang Shaoyun, setelah meninggalkan alam kekuatan suci, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Kemudian dia pergi bersama para pengikutnya. Mani sedang terlibat dalam perkelahian dan tidak mau membiarkan lawannya lolos. Jika Xiang Shaoyun tidak memanggilnya kembali, dia pasti akan mengejarnya. Pihak lawan memiliki seorang Saint. Xiang Shaoyun tidak ingin memperburuk situasi untuk saat ini, jadi dia dengan senang hati membiarkan mereka mundur. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya untuk menegakkan dominasinya. Sementara itu, Xiang Feidian dan Xiang Nantian masih terlibat dalam pertempuran sengit. Saat Xiang Keren dan Xiang Chenxi maju, lebih banyak orang ikut membantu Xiang Nantian. Pertempuran kacau terjadi antara kedua pihak. Namun dengan mundurnya Guming, Xiang Nantian tidak ingin melanjutkan pertarungan. Niat awalnya adalah memanfaatkan kekacauan dan menciptakan masalah bagi Xiang Shaoyun. Tetapi setelah melihat betapa kuatnya pasukan Xiang Shaoyun, dia memutuskan untuk mundur juga. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu, kata Xiang Shaoyun dingin ketika menyadari niat Xiang Nantian. Dia berubah menjadi kilat dan melesat pergi. Dengan kecepatannya, tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Xiang Nantian dan anak buahnya merasakan bahaya yang datang dan mengambil posisi bertahan, mencegah Xiang Shaoyun membunuh mereka. Sayangnya bagi mereka, Xiang Shaoyun sekali lagi menggunakan dao waktu. Dengan tempo instan, mereka semua tertegun selama sepersekian detik. Xiang Shaoyun memanfaatkan celah tersebut dan mengayunkan jarinya ke arah leher mereka. Suara mendesing. Seketika itu, 3 kepala terlempar ke udara dan 3 mayat tanpa kepala roboh ke tanah. Guming, yang masih dalam proses mundur, menyaksikan kematian mereka. Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, akhirnya menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian. Bab 1340. Para penonton di sekitarnya menatap ketiga mayat tanpa kepala itu dalam keheningan yang tercengang. Mereka semua tahu bahwa Xiang Shaoyun kuat meskipun tingkat kultivasinya rendah, tetapi baru ketika dia bergerak mereka menyadari betapa kuatnya dia. Itu adalah 3 penguasa puncak yang pernah dihadapinya, tetapi dia membunuh mereka semudah berjalan-jalan di taman. Xiang Keren, Xiang Feidian, dan Xiang Chenxi memandang Xiang Shaoyun dengan penuh hormat. Leluhur kecil mereka sungguh luar biasa. Juara ekspedisi perburuan setan gurun barat ini memang pantas mendapatkan ketenarannya. Dia hanya kultivator alam fondasi jiwa tingkat 4. Bagaimana ini adil?
Aku menolak untuk percaya bahwa dia hanya seorang sovereign tingkat keempat. Dia pasti menggunakan beberapa item tingkat suci untuk menyembunyikan kultivasinya. Ya, pasti begitu. Pertunjukan yang bagus akan segera berlangsung. Dari keempat juara, siapa yang lebih kuat? Saya yakin semua orang tertarik untuk mengetahui jawabannya. Saya penasaran apakah keempat juara akan saling berhadapan. Semua itu tidak penting. Setelah memasuki alam Saint Force, tidak ada yang lebih penting daripada menjadi seorang Saint. Tidak jauh dari situ, wajah Dimi berkedut ketika melihat kematian Siang Nantian dan kawan-kawan. Para pengikut yang telah ia kumpulkan dengan susah payah telah dibunuh dengan begitu mudah. Ia kesulitan menerima kematian mereka. Sampah. Dimi mengumpat. Jangan khawatir, pangeran. Mereka hanyalah bidak catur. Kematian mereka tidak penting. Kita biarkan anak itu tetap sombong untuk sementara waktu. Ketika prestisenya mencapai puncaknya, aku akan menjatuhkannya ke dasar, mengubahnya menjadi anjing liar, kata Dilin tanpa ampun. Kuharap begitu. Kau sebaiknya jangan mengecewakanku, kata Dimi dingin. Setelah berurusan dengan kelompok Siang Nantian, Siang Shaoyun mencari tempat untuk duduk dan beristirahat. Dia tidak akan memprovokasi siapapun, tetapi dia tidak keberatan membunuh mereka yang berani memprovokasinya untuk memberi contoh. Saudari, ikutlah denganku. Tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini, kata Yu Ziang, muncul entah dari mana. Berhentilah mencoba. Tidak ada yang bisa mengubah pikiranku, kata Yu Kei dingin. Sepertinya identitasku sebagai kakakmu tidak ada gunanya, kata Yu Ziang sambil menghela napas. Dia menatap Siang Shaoyun tajam dan berkata, Siang Shaoyun, ingatlah untuk menjaga adikku baik-baik jika kau tidak ingin dipukuli olehku. Siang Shaoyun terdiam sejenak sebelum tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia wanitaku. Tentu saja aku akan memperlakukannya dengan baik. Semoga memang begitu, kata Yu Ziang sebelum kembali ke kelompok klan Yu. Selama beberapa hari, tidak ada orang lain yang datang mencari masalah. Semakin banyak orang tiba di tempat berkumpul, termasuk banyak jenius terkenal. Dari semua orang yang hadir, keempat juara ekspedisi perburuan iblis paling menarik perhatian. Juara ekspedisi perburuan iblis di gerbang timur adalah Dongfang Wudi, seseorang yang belum pernah mengalami kekalahan sekalipun sepanjang hidupnya. Dia adalah kultivator paling berbakat yang muncul dari klan Dongfang dalam 10.000 tahun terakhir. Keempat akademi pernah mempertimbangkan untuk membuat pengecualian untuk merekrutnya sebelum sesi perekrutan musiman mereka. Namun, Dongfang Wudi menolak tawaran mereka dan dengan teguh berkelana keliling dunia sendirian. Dia memasuki banyak wilayah tak berpenghuni dan menghadapi banyak bahaya, menempa dirinya dengan mempertaruhkan nyawanya. Juara ekspedisi perburuan iblis di Gurun Selatan adalah Runan, murid utama dari masyarakat surgawi selatan. Dia dikenal sebagai seorang tiran wanita. Karena penampilannya yang maskulin, dia diberi nama Runan, yang berarti seperti laki-laki. Dia tinggi, tegap, dan kuat. Tentu saja, dadanya juga besar. Seperti masyarakat surgawi selatan tempat dia berasal, dia menyendiri dan arogan, memandang dunia dengan sikap mendominasi yang bisa membuat semua pria malu. Dia pernah menyatakan bahwa dia akan memberikan tubuhnya kepada pria manapun yang dapat mengalahkannya dengan tingkat kultivasi yang sama. Setengah dari kekayaan masyarakat surgawi selatan juga akan ditawarkan sebagai mas kawin, sebuah pernyataan yang membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Perkumpulan surgawi selatan adalah sebuah kekuatan super. Setengah dari kekayaannya pada dasarnya adalah setengah dari kerajaannya. Tidak ada yang bisa menolak godaan seperti itu. Sayangnya, semua 188 pria yang telah menantang Runan sejauh ini telah dikalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan tiran wanita itu. Juara ekspedisi perburuan iblis perbatasan utara adalah Beiming Tianpeng, putra suci dari organisasi nomor 1 di perbatasan utara, Sekte Teratai Putih. Saat Beiming Tianpeng lahir, sebuah fenomena langit muncul, dan seekor kunpeng yang perkasa muncul untuk menjaganya saat ia dilahirkan. Karena itu ia diberi nama Tianpeng, yang berarti peng surgawi, dengan harapan bahwa ia akan dapat terbang bebas di langit dan mengawasi dunia seperti kunpeng yang perkasa. Beiming Tianpeng tidak mengecewakan. Setelah menjadi murid terakhir dari pemimpin Sekte Teratai Putih, ia mulai menanjak menuju kekuasaan. Pada usia 40 tahun, ia mencapai alam fondasi jiwa tingkat ke-9. Meskipun ia belum mencapai puncak alam tersebut, ia memiliki kekuatan tempur yang bahkan ditakuti oleh para Saint. Patut dicatat bahwa ia juga sangat tampan, sampai-sampai wanita pun akan merasa minder di hadapannya. Adapun Siang Shaoyun, juara ekspedisi perburuan iblis Gurun Barat, ketenarannya tidak kalah dengan 3 lainnya. Meskipun prestasi masa lalunya sebagian besar tidak diketahui, prestasinya dalam mengembangkan 9 kekuatan berbeda dan kemenangannya atas Dugu Kyubai, pemilik fisik kekacauan primal, sudah cukup untuk membuatnya mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Tentu saja, keempat juara itu bukanlah satu-satunya nama terkenal yang berkumpul di sini. Banyak nama yang tak bisa diabaikan juga hadir.
Misalnya, Dugu Kyubei dari Akademi Bela Diri Sejati. Dengan fisik kekacauan primalnya, selama dia tidak mati sebelum waktunya, dia ditakdirkan untuk tumbuh menjadi salah satu tokoh utama dunia. Ada seorang kultivator panah dari Gurun Selatan, yang mengaku sebagai keturunan Houyi, pemanah mitologis. Ia dikenal sebagai Houyi, mampu menentang logika dan melepaskan 7 anak panah sekaligus. Dilengkapi dengan anak panah pengejar jiwa, setiap anak panah yang dilepaskannya tak terhindarkan. Di sana ada Si Mensue dari perbatasan utara, pendekar pedang tak tertandingi yang telah meraih 100 kemenangan beruntun. Dengan pedangnya, ia mengincar puncak. Bahkan para Sein pun tak mampu menekan dao pedangnya yang tanpa emosi. Ada anak gelap sekte iblis kegelapan, Molai, yang berasal dari organisasi yang sama dengan selir iblis. Dia telah lama memperoleh kemampuan untuk menembus alam suci. Namun, dia telah menekan dirinya sendiri untuk membangun fondasi yang kuat. Hanya sedikit di alam penguasa yang bisa menandinginya. Sebagai ahli nomor 1 yang memproklamirkan diri di bawah alam suci, dia sangat arogan. Dimi dari Gurun Barat juga merupakan salah satu nama yang lebih terkenal yang berkumpul di sini. Sayangnya, dia baru saja meninggalkan pengasingannya, sehingga ketenarannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan para jenius lainnya. Namun, seseorang pernah menyaksikan dia dengan mudah mengubah seorang Sein menjadi abu. Selain orang-orang ini, masih ada beberapa jenius lain yang patut diperhatikan. Tak satu pun dari mereka yang bisa diremehkan. Xiang Shaoyun tidak pernah terlalu peduli dengan orang-orang itu. Namun, Xiang Feidian adalah orang yang suka ikut campur dan berteman dengan banyak orang. Dari teman-teman barunya, dia mendapatkan semua informasi ini. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya kepada Xiang Shaoyun. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dapat mengetahui semua ini tanpa perlu berusaha. Sambil menunggu, Xiang Shaoyun melihat Dong Ziwan sekali lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.